Manga One Piece Chapter 1075 dibuka dengan menampilkan sisa-sisa ledakan yang menyasar Vegapunk Pythagoras di chapter sebelumnya. Setelah ledakan terjadi, Shaka mencoba menghubungi Pythagoras namun sama sekali tidak ada jawaban. Untungnya Denden Mushi, CCTV yang standby di lokasi terdekat, masih berfungsi dengan baik. Vegapunk Shaka kemudian memerintahkan Denden Mushi tersebut untuk memperlihatkan kondisi dari TKP. Nah, di momen itulah Shaka melihat sesosok bayangan mencurigakan yang kemungkinan adalah bayangan si pelaku penyerangan. Sayangnya, belum jelas seperti apa penampilannya, si pelaku dengan cekatan langsung mematikan Denden Mushi CCTV yang ada di lokasi. Sekilas dari bayangan yang ditampilkan di sini, wujudnya memang terlihat cukup mirip dengan Gorosei Saturn. Namun saya yakin itu bukan beliau, karena sebagai pemegang otoritas tertinggi pemerintah dunia, tidak etis rasanya jika beliau langsung turun tangan sendiri, sementara di sampingnya ada seorang admiral yang sedang nganggur, tidak tua-tua amat, dan tidak sakit-sakitan juga. Jadi saya yakin itu adalah orang lain, dan dia hanyalah seorang antek, bukan otak kejahatannya. Kemungkinan tersebut didukung bukti bahwa setelahnya, sistem komunikasi di Egghead Island terputus total, dan satu persatu tampilan CCTV mati. Tidak mungkin dong, hanya karena satu orang mematikan CCTV, saluran komunikasi satu pulau tiba-tiba langsung mati total dan CCTV di lokasi yang lain juga ikut-ikutan mati satu persatu. Sehingga menurut saya, pelakunya mungkin lebih dari satu orang. Dan otak utama dari kejahatan di pulau terisolir ini adalah dia yang saat ini punya akses terhadap sistem keamanan pulau. Nah, karena tidak ada lagi suara-suara yang Luffy dengar dari headsetnya, Luffy punya inisiatif untuk menanyakan penyebabnya langsung kepada Shaka yang sedang berada di depan monitor pengawas. Mungkin karena sebelumnya Luffy diam-diam sudah merusakkan sepatu yang dia pinjam, sekarang dia jadi merasa tidak enak jika headphone yang dia pinjam juga ikut-ikutan rusak karena ulahnya yang tidak disengaja. Mungkin karena alasan itu, Luffy kemudian meninggalkan Zoro sendirian menjaga Kaku dan Lucci untuk menemui Vegapunk Shaka di ruang sebelahnya. Setelahnya, kita akhirnya bisa melihat peta sederhana tentang seluk-beluk bangunan di laboratorium atas. Ternyata ada 3 gedung utama di laboratorium atas, gedung A, gedung B, dan gedung C. Gedung A, yang tower bagian atasnya sudah terpotong rapi, yang kemungkinan besar itu adalah akibat ulahnya S-Hawk dalam insiden sebelumnya, saat ini masih memiliki 4 lantai yang berfungsi normal. Dan kelompoknya Brook yang beranggotakan Brook, Nami, dan Vegapunk Edison saat ini sedang berada di lantai 3-nya. Sesuai perkiraan semua orang, apa yang paling diincar oleh Nami dalam pencarian kali ini memang bukanlah Vegapunk asli, melainkan harta karun. Dan di lantai 3 gedung A ini, dia menemukan apa yang dia cari itu. Seonggok berlian yang membuat matanya berbinar-binar. Namun, meski sudah mengepaknya dengan rapi ke dalam sebuah tas ransel yang entah dia dapatkan dari mana, Nami terpaksa harus meninggalkannya dulu di sana karena Edison bilang mereka harus mencari Vegapunk asli terlebih dahulu. Setelah Vegapunk asli ditemukan, Nami baru boleh mengambilnya lagi. Lagi pula, berlian yang ada di situ hanyalah berlian imitasi untuk keperluan industri, bukan asli ciptaan Tuhan. Mengetahui Vegapunk bisa menciptakan berlian buatan, mata Nami berubah dari berbinar-binar menjadi berdolar-dolar, membayangkan dunia masa depan yang begitu menjanjikan. Setelahnya, kita berpindah ke lantai 2 gedung A untuk menemui kelompoknya Nico Robin yang beranggotakan Robin, Chopper, dan Vegapunk Atlas. Jika lantai 3 tadi merupakan pabrik pembuatan perhiasan palsu, lantai 2 gedung ini sepertinya adalah pabrik pembuatan organ palsu atau organ buatan. Wajah Atlas yang tadinya hancur berantakan setelah terkena pukulannya Rob Lucci bisa tiba-tiba mulus lagi, ternyata karena dia punya cadangan wajah atau mungkin malah cadangan kepala yang kemungkinan besar dibuat di lantai 2 gedung A ini. Menurut Atlas, apa yang terjadi kepada wajahnya adalah contoh kecil bagi masa depan umat manusia. Jadi di masa depan nanti, umat manusia akan bisa dengan mudah mengganti organ tubuhnya yang sudah rusak dengan organ tubuh baru, tanpa perlu mengambilnya dari manusia lain. Karena di lantai 2 ini, Vegapunk sudah bisa menciptakan organ tubuh buatan yang disebut dengan organoid. Yang horor dari adegan ini adalah ketika melihat ada organ tubuh di dalam sebuah kapsul, Nico Robin pikir itu adalah organ tubuhnya Vegapunk yang dicopot dan disimpan oleh seseorang. Dan Robin ngomong seperti itu dengan ekspresi poker face. Kembali ke tempat Luffy. Ternyata ruang kendali tempat Luffy berada saat ini ada di lantai 4 gedung A. Begitu menemui Shaka, Luffy langsung mencoba meyakinkannya kalau dia benar-benar tidak merusakkan headphone yang dia pinjam. Tapi entah kenapa suara-suara yang tadinya dia dengar tiba-tiba tidak terdengar lagi. Shaka kemudian menjelaskan kalau itu memang bukan kesalahan Luffy. Dan tidak hanya itu, tampilan layar Denden Mushi dari semua sudut laboratorium juga terputus satu persatu.
Shaka yakin ada seseorang yang menyabotase sistem komunikasi di Egghead Island. Entah ini hanya acting atau Shaka memang benar-benar tidak tahu, tetapi logikanya kan tempat dia berada saat ini adalah ruang kendali. Jadi seharusnya dari ruangan itulah semua sistem keamanan dioperasikan. Jadi jika terjadi malfungsi atas semua sistem keamanan di Egghead Island, kemungkinan besar masalahnya bersumber dari sana. Dengan mengambil logika yang sama, jika memang benar terjadi sabotase, maka pelaku sabotasenya seharusnya juga ada di sana. Bukankah ketika Frontier Dome mati untuk pertama kalinya di chapter 1071, Lilith langsung menyuruh Pythagoras untuk memeriksa apakah ada orang atau tidak di ruang kendali. Sehingga kecurigaan saya masih belum bisa berpaling dari Vegapunk Shaka. Sementara itu di lantai 2 gedung B, Sanji terlihat masih melayang-layang bisa jalan bareng Stacy, meski ada Jinbe yang jadi obat nyamuknya. Tempat mereka bertiga berada saat ini ternyata adalah pabrik pembuatan senjata. Sedikit saja ada percikan api bisa meledakkan seisi lantai. Mungkin sebentar lagi lantai tersebut memang akan diledakkan oleh si penyabotase. Makanya Eiichiro Oda tidak menempatkan satu Vegapunk satelit pun bersama dengan 3 orang yang semuanya kuat-kuat dalam satu tim ini. Sehingga meski ledakan besar beneran terjadi, ketiganya tetap akan bisa menyelamatkan diri. Kelompok yang menurut saya agak aneh bin ajaib justru adalah kelompok keempat, yaitu kelompoknya Usopp dan Franky. Selain keberadaan 2 Vegapunk satelit, yaitu York dan Lilith, tim ini juga mendapatkan jatah untuk menyelidiki kasus ledakan yang menimpa Vegapunk Pythagoras di lantai 3 gedung C. Jika memang ada penyusup yang menarget para Vegapunk satelit, kenapa malah 2 Vegapunk satelit sekaligus yang dikirim untuk menyelidikinya? Bukankah itu malah seperti mengantarkan nasi padang kepada orang yang pingin nasi padang? Atau mungkin ada Vegapunk satelit yang butuh alibi dari Vegapunk satelit lain agar tidak dicurigai sebagai pengkhianat. Dengan artian, salah satu dari York, Lilith, atau Pythagoras adalah pengkhianat yang sebenarnya. Nah, sebelum masuk ke penyelidikan yang lebih dalam, kita lihat dulu apa yang terjadi di kelompok ini. Bazooka elektrik yang dibawa oleh Lilith ternyata disebut dengan Bubble Gun. Mungkin plesetan dari bubble gum, sebuah bazooka yang bisa mengeluarkan gelembung yang bisa menangkis dan memantulkan segala jenis serangan. Dilihat dari cara kerjanya, sepertinya gelembung yang digenerate oleh bubble gun ini teknologinya sama dengan gelembung yang dipakai oleh Mark III di chapter sebelumnya. Karena Franky belum pernah melihat bagaimana Mark III menggunakan gelembungnya, dia terlihat cukup meremehkan kemampuan dari bubble gunnya Lilith ini. Di saat mereka sedang bercakap-cakap itulah, York yang selalu merasa ngantuk, yang badannya paling tinggi di antara mereka semua, melihat sesuatu di tengah kepulan asap sisa-sisa ledakan. Setelah mendekat, mereka menemukan tubuh Vegapunk Pythagoras tergeletak di lantai tanpa kepala. Semua panik. Lalu tiba-tiba muncul Ochobot dari arah lain yang mengaku-ngaku sebagai kepalanya Pythagoras. Setelah yakin kalau dia memang Pythagoras, Usopp kemudian bertanya kepadanya tentang apa yang sebenarnya terjadi, yang menurutnya jelas bukan sebuah kecelakaan, melainkan sebuah serangan. Pythagoras kemudian menjelaskan apa yang terjadi kepadanya dengan kalimat yang sangat berbelit-belit seperti biasanya. Yang pada intinya, Pythagoras tahu dan melihat dengan mata kepalanya sendiri siapa yang telah menyerangnya. Namun belum sampai pada kesimpulan tentang siapa pelakunya, fokus Pythagoras sudah terlebih dahulu teralihkan dengan keberadaan York yang seolah menghilang begitu saja. Ternyata, York sudah pergi ke sudut lain untuk menghampiri S. Snake yang entah sejak kapan berdiri di sana. Sambil mengusap-usap kepala S. Snake yang menurutnya begitu menggemaskan, York bilang kalau S. Snake seharusnya berada di luar laboratorium karena sebelumnya Edison memerintahkan kepada para Seraphim untuk menunggu di luar. Nah, begitu mengetahui kalau York sedang bersama dengan S. Snake, Pythagoras langsung terlihat panik dan secara spontan langsung menyuruh York untuk pergi menjauh. Sepertinya, pelaku penyerangan yang dibicarakan oleh Pythagoras tadi tidak lain dan tidak bukan adalah S. Snake. Sehingga yang mematikan Dendenmushi CCTV di area tersebut juga pastilah dia. Namun, peringatan dari Pythagoras tersebut terlambat. S. Snake sudah keburu mengubah York menjadi batu dengan kekuatan Mero Melo. Melihat kelakuan S. Snake yang aneh, Lilith mencoba untuk memerintahkannya berhenti. Namun perintahnya tersebut sama sekali tidak didengarkan. S. Snake malahan justru menyerang Usopp dan kawan-kawan menggunakan laser beam-nya. Beruntung, mereka semua dapat kabur dengan selamat dengan melompat ke lantai di bawahnya. Tapi anehnya, kenapa Lilith tidak menggunakan bubble gun-nya untuk memantulkan serangan dari S. Snake? Nah, selain Usopp yang mendarat dengan kepalanya terlebih dahulu, yang lainnya bisa mendarat dengan smooth memanfaatkan fitur terbang dari sepatu yang mereka kenakan. Begitu mendarat dengan selamat, sebenarnya Franky sempat menawarkan diri untuk melakukan serangan balik.
Namun entah apa yang terjadi, begitu tatapan mata Franky dan S-Snake saling bertemu, Franky mengurungkan niatnya itu. Di saat bersamaan, Lilith langsung mencoba menghubungi Shaka dengan emosi yang meluap-luap seperti biasanya. Namun Shaka tidak merespon karena jaringan komunikasi telah terputus. Anehnya, di momen tersebut, S-Snake terlihat tersenyum, entah kepada Franky yang dari tadi menatapnya atau kepada para Vegapunk satelit yang berhasil mendarat dengan selamat. Hal ini semakin menguatkan dugaan kalau salah satu dari York, Lilith, atau Pythagoras memang sedang menyusun alibi agar tidak dicurigai sebagai pengkhianat. Karena kalau S-Snake memang diperintahkan untuk menghabisi mereka semua, maka tentunya dia tidak akan menjalankan tugasnya tersebut dengan setengah-setengah, apalagi sampai melempar senyum segala. Di waktu yang bersamaan, serangan oleh Seraphim juga terjadi di ruang kendali. S-Bear dan S-Hawk tiba-tiba masuk dan menyerang Rob Lucci dan Kaku. Zoro yang merasa tidak etis membiarkan Lucci dan Kaku mati dalam keadaan tangan terborgol, terpaksa melakukan perlawanan. Shaka yang kemudian tiba di TKP bersama dengan Luffy langsung mencoba untuk menghentikan kegilaan kedua Seraphim tersebut. Namun sama halnya dengan Lilith, perintah Shaka juga tidak didengarkan oleh S-Bear dan S-Hawk. Kedua Seraphim malahan langsung menyerang mereka tanpa peringatan. Beruntung Luffy dan Zoro berhasil menghindar sekaligus menyelamatkan Shaka, Lucci, dan Kaku. Gara-gara keributan besar itu, Lucci dan Kaku akhirnya terbangun dari tidurnya. Setelah mendengar penjelasan dari Shaka tentang kemungkinan kalau para Seraphim diperintahkan oleh salah satu Vegapunk yang berkhianat untuk menghabisi mereka semua, Kaku dan Lucci memutuskan untuk melawan balik. Kedua agen tersebut kemudian meminta Luffy dan Zoro untuk melepaskan borgol mereka agar bisa bertarung bersama melawan para Seraphim. Mendengar permintaan konyol dari kedua musuh bebuyutan mereka itu, ekspresi muka Luffy dan Zoro terlihat jijik najis mugoladoh. Namun saya tidak yakin jika borgol keduanya dilepaskan dan keduanya berhasil selamat dari insiden di Egghead Island ini, mereka akan berbalik melawan pemerintah dunia setelahnya. Karena faktanya, meski nyaris mati karena Buster Call saat insiden di Enies Lobby dulu, para mantan agen CP9 ini tetap mencari cara untuk balik lagi menjadi agennya pemerintah dunia. Tapi entahlah, semoga saja kasus kali ini bisa menyadarkan mereka. Sebelum saya tutup review kali ini, saya ingin terlebih dahulu membahas tentang kemungkinan Vegapunk yang mana yang berkhianat berdasarkan fakta-fakta yang sudah ada. Vegapunk York sukses diubah menjadi batu oleh S-Snake. Di tempat yang sama, Vegapunk Pythagoras dan Lilith nyaris mati terkena laser beamnya S-Snake. Lilith dan Pythagoras juga sempat mencoba memberi perintah kepada S-Snake untuk berhenti, tetapi perintah dari mereka sama sekali tidak didengarkan. Sama halnya dengan Lilith dan Pythagoras, Vegapunk Shaka juga sempat mencoba untuk memberikan perintah kepada S-Bear dan S-Hawk, tetapi tidak didengarkan. Sehingga keempat Vegapunk satelit ini sekarang punya alibi untuk tidak dijadikan sebagai tersangka. Suspek utamanya sekarang tinggal Atlas dan Edison. Di ending chapter ini kan yang menjadi target utama S-Bear dan S-Hawk adalah Rob Lucci dan Kaku. Oleh karena Atlas pernah dihancurkan oleh Rob Lucci, Atlas jadi punya motif yang paling besar sebagai Vegapunk yang memerintahkan S-Bear dan S-Hawk. Tapi dia tidak punya motif untuk menyuruh S-Snake menyerang Pythagoras. Di sisi lain, menurut perkataannya York tadi, Edison adalah orang terakhir yang memberi perintah kepada para Seraphim untuk parkir di luar laboratorium. Sehingga dia punya change yang paling besar sebagai Vegapunk pengkhianat yang memerintahkan para Seraphim untuk menggila, alih-alih memerintahkan mereka untuk berjaga di luar. Tapi mari kita lihat nama-nama keenam Vegapunk satelit terlebih dahulu. Lilith, York, dan Atlas menyandang nama yang mewakili sifat tidak baiknya Vegapunk. Sementara Shaka, Edison, dan Pythagoras menyandang nama yang mewakili sifat baiknya Vegapunk. Oleh karena ini adalah manga tentang bajak laut yang seharusnya jahat tetapi malah jadi protagonis, maka saya curiga Vegapunk yang menyandang sifat baiknya Vegapunk lah yang justru berada di pihak pemerintah dunia. Dengan kata lain, entah itu Vegapunk Shaka, Vegapunk Edison, atau Vegapunk Pythagoras, salah satu dari mereka, atau mungkin malah ketiga-tiganya, memilih untuk berada di kubu pemerintah dunia melawan para bajak laut. Jadi, jika dihubung-hubungkan dengan fakta yang tadi, maka Vegapunk Edison yang paling mungkin menjadi bandar dari permainan mematikan di laboratorium atas. Dan lebih mungkin lagi kalau dia tidak bekerja sendiri, tetapi bekerja sama dengan Vegapunk satelit yang lain, yang satu ideologi. Tapi, bukankah semua Vegapunk saling berbagi pikiran yang sama melalui Punk Record? Jika ada satu Vegapunk yang ingin mencelakai Vegapunk lain, seharusnya mereka semua akan langsung tahu dong. Masalahnya, sinkronisasi dengan Punk Record dilakukan sekali dalam sehari. Selama Punk Record belum disinkronisasi, niat buruk seorang Vegapunk satelit tidak akan ketahuan Vegapunk satelit yang lain.
Dan jika semua Vegapunk satelit berhasil dimusnahkan sebelum sinkronisasi terjadi, maka niat buruknya tidak akan pernah ketahuan oleh Vegapunk satelit yang lain. Jadi, apakah Edison, Pythagoras, ataukah Shaka pelakunya? Atau malah ketiga-tiganya? Secara keseluruhan, chapter kali ini terasa semakin mengarah ke cerita Among Us. Saya kasih rating 8 dari 5 untuk chapter kali ini. So, piye menurut Muncah? Terima kasih sudah mampir ke channel kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika menurut kalian video-video kami cukup menarik untuk ditonton. Sampai ketemu lagi dalam video kami yang berikutnya, and matur nuwun.